Sehingga teknik sampling yang pertama adalah untuk menghitung jumlah sampel atau menghitung jumlah populasi yang akan dijadikan sampel. Menghitungnya nanti menggunakan rumus sampling, ada rumusnya di belakangnya. Kemudian seleksi yang selanjutnya adalah memilih siapa yang akan dijadikan sampel. Jadi ada dua hal tentang teknik sampling ya Bu ya, menghitung, cara menghitung jumlahnya ya. Yang kedua cara memilihnya. Ya, kalau menghitung itu contohnya kita punya 1.000 anggota populasi misalnya, kita punya 1.000 anggota populasi ya. Kemudian akan kita hitung dengan rumus dapatnya berapa dari 1.000? Oh, dapatnya misalnya 200. Dari 1.000 populasi itu kita hitung dengan rumus sampling ternyata dapatnya 200. Berarti sampai tahap ini kita baru mendapat jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 200 dari 1.000. Langkah selanjutnya dalam sampling adalah memilih 200 orang dari 1.000 itu bagaimana? Kan tadi sudah dihitung dengan teknik sampling ya, dengan rumus dari 1.000 orang kita dapat 200. Sekarang caranya bagaimana ya? Cara memilih 200 itu dari 1.000 itu bagaimana? Itu yang harus kita perhatikan ya. Cara memilihnya bagaimana? Cara memilihnya tentu tidak boleh, oh saya pilih responden yang saya kenal. Oh saya pilih responden yang punya nomor HP-nya. Oh saya pilih responden yang enak kalau diajak ngobrol. Ya itu nggak boleh ya. Itu berarti kita kalau memilihnya seperti itu berarti berdasarkan kepentingan pribadi. Tidak ada azas alamiahnya ya. Tidak ada azas apa ya Bu? Azas keadilannya gitu ya. Nanti takutnya karena kita memilih secara pribadi, nanti takut ada populasi yang tidak terwakili oleh karakteristik populasinya tidak terwakili oleh sampel yang terpilih oleh kita ya. Sehingga nanti kalau ternyata dalam teknik samplingnya kita hanya menggunakan sebagian dari populasi, yang contohnya tadi adalah dari 1.000 kita hitung dapatnya 200, berarti untuk memilih 200 dari 1.000 kita menggunakan teknik random. Teknik random ya Bu, teknik acak ya. Jadi memilihnya secara acak, secara buta, memilihnya secara acak atau secara buta ya. Jadi tidak semaunya sendiri, saya milih yang wilayah saya milih yang punya nomor teleponnya, saya milih ibu yang enak diajak ngobrol, itu nggak boleh ya. Ya. Seperti ini misalnya saya meneliti mahasiswa yang sudah bekerja. Mungkin saya populasinya kelas Banjarnegara. Ya, setelah saya hitung dari sekian kelas Banjarnegara ini saya dapat hasil hitungan sampelnya ada 45 ya. Saya nggak boleh, oh saya mau milih yang ini aja deh, yang bimbingan skripsi saya. Karena saya udah punya nomornya, ngomongnya sudah enak, itu nggak boleh. Ya, siapa tahu yang saya pilih karena dasar bimbingan skripsi ini, yang saya pilih ternyata punya karakteristik berbeda dengan teman-teman yang lain. Sehingga nanti hasil pada yang saya pilih ini tidak mewakili teman-teman yang lain ya. Sehingga harus buta, ya. Buta itu artinya saya harus merem, ya. Saya hanya punya nomor responden, tidak mengingat-ingat namanya siapa. Nomor ini yang akan saya lotre, nomor ini yang akan saya undi. Ya. Berarti besok kalau Ibu neliti ya, misalnya nelitinya ada 1.000 ibu hamil ya, mau diambilnya 200. Maka Ibu harus punya data dulu, populasi nomor 1 sampai nomor 1.000. Populasi nomor 1 namanya siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, sampai populasi yang ke 1.000 itu siapa. Nah, nanti kalau sudah punya 1.000 nomor dengan 1.000 nama populasi, baru kita akan lotre. Kita lotre sampai keluar 200 nomor yang berbeda. Di lotre sampai keluar 200 nomor yang berbeda. Nah, lotre ini kan merem ya, Bu. Ya, karena Ibu nggak lotre namanya, Ibu lotre nomornya. Sehingga Ibu buta, ini nomor ini siapa? Kita nggak ingat gitu ya, kita nggak tahu ya. Ya, jadi ya, nomornya saja yang kita undi. Ya, nomornya kita undi, dapat 200 nomor yang berbeda, berarti nanti itu yang menjadi sampel kita. Ya, oke. Tinggal nanti cara ngundinya Ibu mau pakai apa? Ya, kalau hanya misalnya 50, dihitung dapatnya 30, oke, nggak terlalu berat ya. Kita membuat undian 50 lintingan itu kan enteng ya, kayak arisan biasa di RT gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya Ibu populasinya 1.000, 300, 500, kalau harus membuat lintingan sejumlah itu kan repot. Ya. Kemudian kerepotan yang lain juga kalau Ibu menggunakan undian yang nomor itu ya, nanti syarat pada saat kita pengundian random, setiap kali nomor itu akan dikeluarkan,
isi kalengnya itu harus penuh. Contohnya kalau kita punya 50 orang populasi, kita hitung dapatnya 35. Nanti kalau saat kita akan mengeluarkan responden nomor 1, berarti isi kaleng itu ada 50 lintingan. Cocok? Keluar satu nomor, misalnya yang keluar nomor 7. Oke. Ya, berarti nomor 7 ini menjadi responden kita yang pertama. Tapi nanti lintingan nomor 7-nya harus dilinting lagi, masuk ke kaleng lagi. Masuk kaleng lagi, kemudian kita kocok lagi, nanti akan ketemu responden yang nomor 2. Ya, begitu seterusnya. Artinya kalau mau mengeluarkan 35 dari 50, setiap kali kita mengocok, isi kalengnya harus selalu 50. Bisa ya Bu ini? Gampang ya? Beda kalau arisan RT ya Bu, nomor yang keluar kan disobek. Sehingga bulan depan nomor itu kan nggak akan mungkin keluar lagi ya. Tapi kalau kita random pada populasi, setiap kali nomornya sudah keluar, kita catat ya, kemudian kita linting lagi, masukkan kembali ke dalam. Nah, kalau jumlah populasinya sedikit, kalau jumlah sampelnya sedikit, gampanglah kita pakai lintingan ya. Tapi bisa dibayangkan kalau sampai 100 kali, ya 100 kali. 100, ada 100 sampel ya, kita mengulang seperti itu. Padahal Ibu juga punya kemungkinan ya Bu ya, kalau tadi lintingan yang pertama dikembalikan, nanti kalau mengocok responden yang kedua itu kira-kira nomor yang tadi dimasukkan bisa mungkin keluar lagi tidak? Mungkin. Iya, sehingga nanti kita perlu pengulangan sampai ketemu 35 nomor responden yang berbeda. Ya, sangat repot sekali ya Bu, sangat repot sekali ya. Ya, tapi memang peraturan dalam sistem random yang acak secara manual itu, setiap kali kita mengacak, itu isi kalengnya atau isi populasinya harus selalu penuh. Ya, yang sudah keluar sebagian responden tadi harus dikembalikan lagi. Nah, saya sudah mengirimi ibu-ibu untuk video teknik random pakai Excel. Sudah dilihat atau belum? Sudah sempat melihat belum? Oke, kalau belum kita coba lihat sebentar. Nah, ini kalau mau lebih simple, lebih cepat untuk untuk ngundinya. Nah, ya. Kelihatan Bu ini? Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Ya. Ya, kita simak sebentar. Ini caranya gampang banget ya. Jadi kita mau pakai rumus. Suaranya kedengaran Bu? Di Microsoft Excel gitu ya. Contohnya, random between itu gampang banget ya. Oke. Ini kita mau ini ya. Saya coba random aja yang kelompok 21 sampai 25 biar nggak ketutupan ini. Oke, kita hapus nih. Ya, jadi ini kan kita punya data nama bidan ya, yang bidan D3, yang lama bekerjanya 21 sampai 25 tahun. Kita punya 30 bidan ya, punya 30 bidan ya. Oke, ini dari 30 bidan misalnya kita hitung pakai rumus yang proporsional tadi, ternyata ketemunya ada dari hitungannya ternyata ada 21 ya. Ada 21 dari 30 itu yang harus dijadikan sampel. Ya, oke. Dari 30 bidan yang lama bekerja 21 sampai 25 tahun, dari penghitungan proporsional tadi ada 21 yang dijadikan sampel ya. Kita akan memilih 21 nama dari 30 nama ini ya. Cara memilihnya, diklik di kolom yang kosong ya. Kemudian kita pilih fungsi ya yang. Fungsinya dipilih yang ini, random between, diacak di antara apa dan apa, di antara angka berapa dan apa, nanti kita isikan angkanya ya. Jadi yang kita pilih kalau random between Excel ini, fungsi random between di Excel ya. Diklik sampai biru ya, kemudian kita oke. Oke, nah kemudian ya, ada 2 kolom yang harus diisi. Kenapa dia namanya between? Karena dia mengacak dari nomor sekian sampai nomor sekian. Nomornya ya, kalau jumlah populasinya 30 tentu nomornya ada 30, 1 sampai 30. Ya, karena dia ada 30, nomor terendahnya berarti 1. Nomor tertingginya berarti 30. Maka yang bottom, yang dasar, yang bawah kita isi dengan angka 1. Ya, yang top, yang atas kita isi dengan angka 30.
Karena kita mau memilih 21 nomor, 21 nama dari nomor responden 1 sampai 30 ya. Kemudian kita akan oke. Ya, kita akan oke. Nah, kita akan oke. Ini kalau kita lihat, kalau kita hanya milih satu orang, nanti yang terpilih secara acak adalah nomor 25. Ya, kalau kita mau milih 21 orang, berarti kita harus narik sejauh minimal 21. Tapi biasanya karena nanti ada nomor yang double ya, kita nariknya jangan pas 21 untuk antisipasi kalau ada nomor yang keluarnya double. Ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini yang akan menjadi responden kita nanti ada nomor 3, nomor 9 ya, nomor 28 dan seterusnya. Nanti tinggal kita cocokkan. Oh, nomor 3 keluar. Oh, berarti ini Saputri ini menjadi responden saya yang pertama. Nomor 9 keluar. Ternyata Wahyuningsih ini akan menjadi responden saya yang kedua dan seterusnya. Kita cocokkan nomor yang keluar ini namanya siapa. Ya, nama yang itu berarti yang akan kita pilih menjadi responden. Ini random between. Tapi kendala di random between adalah seringkali nomornya itu munculnya double. Ada nomor yang munculnya sama, ya. Misalnya ini, nomor 3 sudah muncul atas, kemudian dia muncul lagi. Kita tandai ya. Nah, kalau nomor yang munculnya 2 kali ini berarti harus kita tandai. Ya, kita cari lagi. Mana yang nomornya double yang? Bisa lihat nggak yang nomornya double? Nomor 9. Nomor 30. Bu. Double ya. Tandai juga. Berapa lagi, Dek? Berapa, Dek? Atasnya lagi 20. 30. Ada 7 double. Ada berapa lagi yang double? Berapa ya? 30. 30 double. Nomor 29. 20. Ya. 20. 29. 29. Ya, oke. Itu. Berapa itu? 20 double. 20. Yang kita klik Nomor 7. bawah ya. Nomor 7 ada 3. 29 di sini ada, maka dipilih yang bawah untuk memudahkan kita mengganti nanti ya. Mana lagi yang double, Dek? Nomor 7. 20. 10. Berarti ini yang saya klik ya. Oke. Mana lagi yang? Nomor 7, Bu. Kalau sudah ya, nomor-nomor ini kita copy ke Word. Nomornya di copy ke Word yang. Ini Word-nya kelihatan nggak? Tidak. Nggak. Nomornya tadi kelihatan, nomornya nanti tak lihatkan ya. Nomornya tadi di copy ke Word. Ya, nomornya di copy ke Word. Ya, oke, ini ya. Oke. Kemudian cara yang selanjutnya ya, nomor yang sudah keluar, Excel-nya kelihatan lagi tuh nih? Kelihatan, Bu. Oke ya. Ya, Nomor yang lolos menjadi responden ya. Ini nomor 3 lolos ya tadi ya. 9 lolos. Kita harus tandai supaya nggak hilang nanti ya. Kemudian 28 sudah lolos ya. Karena kita nanti mau mencari ya, nomor mana yang belum lolos di sini ya. Nomor mana yang belum lolos di sini ya. Oke. Ya. Oke, misalnya ternyata ya yang ini sudah lolos. Yang ini sudah lolos ya. Yang ini sudah lolos. Oke, ini misalnya tinggal ada sekian ya. 20 nomor ini 25 nomor ini ternyata sudah lolos, tidak ada di zona kuning. Ya. Berarti kita tinggal punya nomor 26, 27, 28, 29, 30 yang belum terpilih menjadi sampel. Tapi ternyata jumlah sampel kita dari yang random tadi jumlahnya masih kurang. Misalnya kita masih kurang 2, yang sama nomornya ada 2 gitu ya, maka kita rumus lagi. Kita rumus lagi dengan random between, ya ini kan ada 26 sampai 30, berarti nomor terendahnya 26 ya, nomor tertingginya ada 30. Nah, karena kita hanya perlu 2 orang, maka kita hanya perlu tarik ini. Oke. Maka yang keluar nanti adalah 29 ya. Tapi kalau 2 ya, gimana Ibu-ibu? Bisa ya kalau random between ya?
Ya, itu tadi sebenarnya video ya, saya nggak ngomong sama ibu-ibu ya. Jadi bahasa-bahasa tadi saya pakai untuk kelas reguler ya, tapi ibu karena ibu nyauri ya, saya anggap ibu juga semangatnya kayak kelas reguler ya. Makanya tadi kan yang D itu bukan ibu maksudnya ya, mohon maaf ya. Oke. Nah, jadi saya kadang-kadang ngajar tak rekam terus tak share ke kelas yang lain gitu ya, daripada rekaman lagi ya. Nah itu teknik random pakai Excel gampang ya Bu, daripada kita lintingan repot ya. Nanti kalau sebenarnya cuma gitu toh. Nanti kalau random between-nya diklik nanti tinggal mengisi ada bottom sama top. Bottom itu berarti nomor populasi kita yang paling kecil ya, mesti nomor 1 ya. Topnya itu nanti tinggal populasinya ada berapa, berarti nomor yang paling besar dari populasi itu nanti masuk ke top. Ya, tinggal nanti ditarik berapa jumlah sampel yang kita inginkan. Cuman diingat tadi nomornya ya bisa muncul nomor yang sama beberapa kali. Jadi kalau perlunya tadi 21, nariknya jangan 21. Tarik 30 misalnya gitu ya, supaya nanti kalau ada yang nomor double ada yang menggantikan di bawahnya. Ya, itu gampang ya. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan nggak Bu dari random tadi? Bisa ya, nanti itu gampang dipraktekkan kok ya. Kita ke populasi lagi. Ya, kita ke populasi lagi Ibu ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini. Saya slideshow dulu. Ya. Dalam teknik sampling Ibu, dalam teknik sampling ini untuk pemilihan dan penghitungannya dibagi menjadi dua golongan besar ya, dua golongan besar. Ya, yang pertama ada probability sampling, ya. Yang kedua ada non probability sampling. Probability itu kemungkinan, ya. Arti lain dari probability adalah kemungkinan, ya. Sehingga kalau probability itu pasti random, ngacak, ya. Undian, lotre, ya, karena itu kemungkinan, ya. Kemudian kalau yang non probability berarti tanpa acak, ya. Tanpa acak, ya. Kapan kita pakai probability, kapan kita pakai non probability ya Bu ya. Kita pakai probability kalau dalam penelitian itu yang dijadikan sampel hanya sebagian dari populasi. Ya. Kita pakai teknik probability kalau yang dijadikan sampel hanya sebagian dari populasi. Ya, mungkin populasinya terlalu banyak ya. Kemudian kita punya berbagai macam keterbatasan ya, Bu. Keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya gitu ya. Mungkin kalau tenaga bisa dibantu enumerator, teman bidan yang lain atau anak yang baru lulus sarjana atau akbid ya, baru lulus akbid gitu ya. Oke, boleh ya. Tapi kalau kemampuan tenaga bisa dibantu ya. Kemudian ada kemampuan kualitas juga gitu ya. Harus memastikan bahwa kemampuan enumerator yang kita mintain bantuan itu sama seperti kita. Takutnya kalau kemampuan enumeratornya tidak sama seperti kita, nanti teknik intervensinya berbeda, teknik pengkajiannya berbeda, sehingga hasil penelitiannya nanti menjadi tidak valid ya. Kemudian ada keterbatasan biaya juga ya. Kalau kita minta tolong enumerator kan tentunya mungkin memberi uang bensin, uang transport, memberi uang konsumsi ya Bu ya. Mungkin ya kalau teman sendiri paling jajak ke bakso gitu selesai ya. Tapi kalau kita minta tolong anak mahasiswa gitu kan ya nggak tega, paling nggak nanti disangoni berapa. Nah itu berarti ada keterbatasan biaya ya. Jadi kadang kalau populasinya itu besar ya, dengan alasan ada keterbatasan macam-macam tadi, kita boleh hanya mengambil sebagian dari sampel. Boleh hanya mengambil sebagian dari populasi untuk dijadikan sampel. Kalau memang kita tidak sanggup mengambil semua populasi sebagai sampel, berarti kita perlu menghitung. Ya, dihitung dengan rumus, nanti akan dapat jumlah berapa populasi yang akan kita jadikan sampel, ya, gitu ya. Kemudian, kalau tidak bisa mengambil semua populasi sebagai sampel, kan kita hitung. Nah, cara setelah dihitung kan tadi di random. Nah, ini adalah teknik-teknik random ya. Jadi probability dipakai kapan? Kalau kita tidak mengambil semua populasi sebagai sampel, kemudian sudah kita hitung jumlah sampelnya berapa, kemudian kita akan memilih. Memilihnya kan dengan random. Ya, lah random ini ternyata juga ada beberapa jenis ya. Ada simple random, ya. Ada proportional stratified random sampling,
ada disproportionate stratified random sampling, dan ada area atau cluster sampling. Ya, Ibu abaikan saja kata-kata random sampling, karena semuanya kan pakai random sampling ya Bu. Jadi di probability Ibu cukup bedakan ada yang simple, ada yang stratified, ada yang cluster. Ya, jadi kalau simple itu berarti ngacaknya simple banget. Ya, pokoknya dikocok, nggak melihat apakah dia kalau simple itu pokoknya dikocok, karena yang bisa masuk ke simple random sampling itu kalau populasi kita itu homogen. Homogen itu artinya karakteristiknya hampir sama. Misalnya kita meneliti pengetahuan nih, berarti karakteristik apa nih yang mempengaruhi pengetahuan? Oh, ternyata tingkat pendidikan. Berarti pada saat kita memilih sampel dari populasi itu, pastikan ya populasi kita itu punya tingkat pendidikan yang sama. Oh, semuanya pendidikan menengah. Kalau populasi kita semuanya memiliki tingkat pendidikan menengah, berarti kan dia tidak bervariasi dalam strata pendidikannya. Ya, kalau dia tidak bervariasi dalam strata pendidikannya, berarti kita bisa ambilnya dengan simple random sampling. Jadi kalau simple itu pokoknya diacak, ya, tidak melihat strata, tidak melihat area, karena dia homogen. Homogen itu stratanya tidak bervariasi, stratanya hampir sama. Kalau bicara pendidikan ya berarti dia pendidikannya sama, menengah semua, dasar semua ya, tinggi semua ya, tidak boleh campur-campur. Kalau nanti campur-campur misalnya dari pendidikan ada yang dasar, ada yang menengah, ada yang tinggi, berarti dia udah nggak homogen. Berarti kalau campur-campur seperti ini dia nggak bisa pakai simple random sampling. Contoh yang lain lagi yang nggak bisa pakai simple random sampling itu kalau areanya berbeda-beda. Saya misalnya neliti di Magelang ya, di kota Magelang. Saya ambil Magelang Utara, saya ambil Magelang Selatan, saya ambil lagi Magelang mana ya? Magelang Tengah ya, Magelang Utara, Selatan sama Tengah ya. Nah, 3 area ini ya karena karakteristik masing-masing area berbeda, karena areanya berbeda, maka nggak boleh saya pakai simple random sampling. Karena dengan 3 wilayah itu berarti populasi dari 3 wilayah itu kan variasinya berbeda, karakteristiknya berbeda. Ya, saya bolehnya mengambilnya nanti misalnya hanya satu wilayah Magelang Utara saja. Kalau hanya satu wilayah bisa pakai simple random sampling. Ya. Nanti kalau Ibu misalnya neliti juga, misalnya Ibu di Banjarnegara, saya kok nggak hafal daerahnya ya. Karangkobar ada ya Bu? Karangkobar ini Wonosobo apa Banjar ya? Ya, Karangkobar sama Banjarnegara Kota misalnya gitu ya Bu ya. Karangkobar sama Banjarnegara Kota ya. Itu kan berarti Ibu ambil 2 wilayah ya. Karakteristik orang-orang Karangkobar sama karakteristik orang-orang Banjarnegara Kota itu kan berbeda. Nah, berarti kalau ada perbedaan ini Ibu nggak boleh ngambilnya secara simpel. Pokoknya tak kocok nomor berapa aja keluar, tak tahu dari Karangkobar atau dari Banjarnegara Kota, bisa ambil. Nggak boleh, karena Ibu memakai 2 wilayah yang punya karakteristiknya berbeda. Ya, sama yang nanti misalnya Temanggung. Temanggung memakai 2 wilayah kecamatan, misalnya mengambil wilayah Paraan sama mengambil wilayah Ngadirejo. Ya, nah, mungkin ada perbedaan karakteristik antara Paraan dengan Ngadirejo. Nah, itu nggak bisa pakai simple random sampling. Yang boleh pakai simple random sampling itu harus homogen, harus sama, harus mirip karakteristiknya. Tidak boleh bertingkat-tingkat, beda tingkatan, tidak boleh areanya juga yang ada beberapa area, lebih dari satu area itu nggak boleh pakai simple random sampling. Ya, jadi simple hanya boleh untuk area yang sama, hanya untuk strata yang sama ya, itu simple random sampling. Kemudian yang proporsional stratified ya. Jadi apa yang dikatakan proporsional stratified? Di sini kata kuncinya adalah strata ya Bu, stratified ya. Jadi misalnya tadi kita bilang ini nih ternyata populasinya pendidikannya ada yang tidak sekolah, ada yang dasar, ada yang menengah dan ada yang tinggi ya. Ada yang dasar, ada yang menengah dan ada yang tinggi. Ya. Kalau misalnya jumlahnya hampir sama ya, Ibu boleh catat dulu mungkin ya. Kalau bawa kertas sama pulpen ya. Contoh misalnya kita neliti yang stratified ini ya Bu. Kita punya populasi ya. Kita punya populasi dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Ya, misalnya populasinya ada 100 orang. Populasi kita
ada 100 orang ya. Nah, ternyata dari 100 ini ada yang tidak sekolah, ada yang dasar, ada yang menengah, dan ada yang tinggi. Yang nggak sekolah misalnya ada 10, yang tidak sekolah ada 10, tidak sekolah ada 10, yang dasar itu berarti SMP, SD ya Bu ya. Yang dasar itu ada 30, yang tidak sekolah 10, yang dasar ada 30, yang menengah misalnya ada 40 ya. Tidak sekolah 10, dasar 30, menengah 40. Ya. Kemudian yang tinggi yang sampai kuliah itu hanya 20 ya. 10, 30, 30 dan 20 ya Bu, benar ya? Betul, Bu. Oke ya, oke ya. Kemudian Ibu buat lagi Bu, Ibu buat lagi. Itu misalnya kita neliti di wilayah A tadi ada 100 ya. Kemudian kita peneliti yang lain ada di wilayah B ya. Di wilayah B dia juga punya populasinya ada 100. Tapi yang dasar jumlahnya hanya ada 5. Dasar ada 5 ya. Kok dasar? Tidak sekolah Ibu, tidak sekolah 5 ya. Yang dasar ada 15. Tidak sekolah 5, dasar 15, yang menengah 60 ya. Kemudian yang tinggi 25 ya. Sudah pas 100 ya, Bu? Dasar berapa tadi, Bu? Dasarnya? Dasar 15. 15. Sekolah Oh, tidak sekolah. Tidak sekolah 5 ya? Ya. tidak sekolah 5. Dasarnya 15. Dasarnya 15 Menengah berapa? 50. 60 ya. Berarti berapa itu, Bu? 105. 80. Oh ya, berarti yang tinggi 20 ya. 80. Yang tinggi 20. Yang tinggi 20 ya. Apa yang Ibu lihat, Bu, dari dua wilayah itu? Sama-sama jumlah populasinya 100 ya. Sama-sama wilayah A populasinya 100, yang wilayah B juga populasinya 100 ya. Tapi distribusi ya, distribusi penyebaran pada masing-masing tingkat pendidikan berbeda. Ya. Yang Ibu rasa jumlahnya lebih tidak proporsional yang wilayah A apa wilayah B, Ibu? Wilayah Wilayah apa wilayah B, Bu? wilayah B, Bu. Yang wilayah B ya, ya. Oke, kenapa tidak proporsional, Bu? Karena yang tidak sekolah sedikit banget ya, Bu, hanya 5 ya. Tapi yang kelompok menengah itu sangat tinggi ya. Oke, berarti bisa kita contohkan yang wilayah A ini adalah yang proporsional stratified random sampling. Nanti yang wilayah B yang sangat jomplang sekali tadi, berarti masuknya ke disproportionate stratified random sampling. Ada proportionate stratified random sampling dan ada disproportionate stratified random sampling ya. Nah, ini ya untuk wilayah A yang proporsional dan wilayah B yang tidak proporsional, itu teknik samplingnya tentu saja nanti tekniknya berbeda ya. Nanti tekniknya berbeda. Ya, sebentar. Ya, kalau yang wilayah A kan tadi cenderung dia proporsional, yang wilayah B cenderung tidak proporsional ya. Oke. Nah, nanti kalau yang wilayah A karena dia proporsional, maka kita akan menghitung ya. Nah, caranya menghitung begini, Bu. Ibu boleh rentet-rentet dulu. Populasinya berapa, Bu? Populasinya ada berapa? Populasinya berapa, Bu? Populasinya semuanya? 200. Bentar ya. Saya ini. Oke. Populasinya 100 ya, Bu? Populasi 100 ya. Oke, ini yang kita bicara yang A dulu, nggih. Bicara yang A dulu ya. Yang A dulu ya. Ini kelihatan ya, Bu? Yang saya kata kelihatan nggih? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ya. Bu. Yang tidak sekolah pinten, Bu, tadi, Bu? 10 ya, Bu?
10. Oke, yang dasar pinten? Berapa, Bu? Berapa? Yang dasar? Kok nggak dengar ya saya ya? Nah, ini yang dasar berapa, Ibu? Berapa, Bu? Ini sinyalnya mungkin saya ini. 20? 30. 30. Yang menengah pinten? Yang menengah? Yang menengah 40. Iya, oke. Berarti yang tinggi sisanya ya 20 ya, Bu? Oke, ya, oke. Nah, ini berarti Ibu sudah mendapatkan data untuk populasi secara keseluruhan sama populasi untuk setiap strata. Populasi keseluruhannya ada 100, populasi setiap stratanya ini tidak sekolah 10 ya. Kemudian dasarnya ada 30, menengah 40 dan tingginya ada 20 ya. Sekarang ya, kalau kita hitung jumlah sampelnya ya misalnya hasil penghitungan jumlah sampel ya, misalnya kita menggunakan rumusnya Slovin, Bu. Namanya rumusnya Slovin, rumus paling gampang ya. Ternyata dari 100 ini kita dapatkan jumlahnya 75. Nah, berarti populasi kita totalnya 100 ya. Kemudian populasinya ada 100 ya. Kemudian jumlah sampel totalnya ada 75. Ya, kelihatan, Bu? Kelihatan. Oke, ya. Sekarang kita akan menghitung, maaf. Ya. Kita akan menghitung ini, Bu, ya. Karena kita perlu mendapatkan jumlah sampel pada yang tidak sekolah ini berapa, jumlah sampel yang dasar ini berapa ya. Kemudian jumlah sampel yang menengah ini berapa, nanti kita akan hitung ya. Rumus menghitungnya juga gampang banget, Ibu ya. Rumus menghitungnya, caranya ya. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Ya. Rumus menghitungnya nanti kita pakai yang jumlah sampel per strata. Jumlah sampel per stratanya 10 ya, Bu, untuk yang tidak sekolah ya. Kita bagi dengan jumlah sampel hasil penghitungan, sampel total ya. Ya, gini ya. Dibagi dengan 75 sampel total kita ya. Ya. Ampun. Ya, kemudian kita akan kalikan dengan jumlah populasinya. Jadi jumlah populasi per strata dibagi jumlah sampel total dikalikan jumlah populasinya. Ada belakang. Kalau siang kelihatan. Kalau malam enggak. Oke ya. Ada yang sudah bisa menghitung, Ibu? Pakai lagi kalkulator. Kuliah nih. Iya, lagi kuliah ya. Ya udah lagi ujian. Maaf, Ibu, maaf. Enggak apa-apa. Ya. Ini ada yang bisa menghitung, Bu, ini? Sudah ketemu hasilnya berapa? 13. Yang pertama berapa, Bu? 13,33. Ini 13. Berarti saya salah rumus ya. Rumusnya dicoret ya, Bu. Ini kebalik ini ya. Ini posisinya. Maaf ya. Nggak mungkin jumlah hasil penghitungannya kok lebih besar dari populasi per strata kan nggak mungkin ya. Oke, ini digantos ya. Nah, coba tolong dibantu hitung. Yang pertama 7,5. 7,5, sip. Yang kedua, Peter, Bu? 22,5. Oke. 22,5. Ya, yang ketiga? 30. 30 pas ya. Yang keempat, yang tinggi? 15. 15. Pas, oke ya, oke. Ini kalau di total berapa, Bu, ini ya? Ini 29, 30 ditambah 45 ya, dapatnya 75 ya, Bu?
Dapatnya 75 ya. Ya, dapatnya 75 ya. Nah, masalahnya ini kan Ibu yang tidak sekolah 7,5, yang dasar 22,5 ya, Bu. Nanti kan nggak mungkin responden kok dipotong jadi 2 ya, Bu. Maka kita akan ambil ya. Nanti yang tidak sekolah kita yang tidak sekolah ini karena jumlah populasinya lebih sedikit kita naikkan. Yang dasar karena jumlah populasinya lebih banyak kita turunkan. Nah, nanti jatuhnya totalnya adalah 75 nggih. Totalnya berarti 75 ya. 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 Bisa ya, Bu? Ini yang proporsional stratified random sampling. Ya. Ya, bisa ya, Bu? Ada pertanyaan buatan yang ini? Cukup jelas. Cukup jelas. Oke, sekarang kita masuk contoh yang B ya, Bu. Contoh yang B, ya. Ibu. Ya, B. Tutup. Oke, yang B yang tidak sekolah ada berapa tadi, Bu? 5 ya? 5. Yang dasar berapa itu? 15. Kemudian yang menengah berapa? 60. 60. Sisanya berarti 20 ya? 20. Ya, oke ya. Nah, ini sama populasinya 100, dihitung dengan Slovin dapatnya 75 misalnya ya. Nah, berarti kita tinggal ganti yang ini. Nah, tapi kita lihat ya, Bu ya. Kalau yang kelompok A tadi ya, kelompok A ini ya, kalau kita lihat ini angkanya ini tidak terlalu jauh bedanya ya. Masing-masing angka bedanya hanya 10 kan, Bu? 10 ke 20 10 ya. 20 ke 30 juga 10, 30 ke 40 juga 10. Sehingga tidak terlalu berbeda proporsinya ya. Tapi kalau kita lihat yang kelompok B ini ya, 5 ke 15 itu 10, tapi nanti 15 ke 20 ini juga 5, tapi dari 20 ke 60 dia ternyata kacanya 40 ya, Bu? 40. Ya, ya. Sekarang kita akan pakai yang rumus, karena ini jaraknya terlalu jauh ya, 5 ke 15 nggak jauh sebenarnya, 15 ke 20 juga nggak jauh, tapi yang masalah ada yang 60, adalah yang 60 ini. Ya, berarti begini caranya Ibu ya, nanti kalau kita punya kondisi yang seperti ini, rumus ini semi tidak berlaku ya Bu, agak tidak berlaku. Ya. Ya. Untuk populasi yang besar seperti ini, kita tetap hitung. Ya, kita hitung dengan rumus yang sama tadi. 60 ini kan paling besar. Jaraknya paling jauh dengan yang lain di bawahnya ya. 60 dibagi 100 kali 75 tetap. Nanti dapatnya berapa, Bu ini? Ada yang bisa dapat ini? Hmm. 60 dibagi 100 dikali 75. 45 nggih ya. 45. Ya, berarti yang menengah ini kita ambil 45 ya. Kemudian yang tidak sekolah kita ambil 5. Semuanya diambil. Yang dasar juga kita ambil semuanya. Yang tinggi juga kita ambil semuanya. Ini ya, Bu ya. Karena jaraknya yang ini juga jaraknya sangat jauh, 20 ke 60 itu sangat jauh jaraknya sampai 40 ya. Maka ini yang dikatakan dengan disproportionate, tidak proporsional ya. Teknik strata yang tidak proporsional karena jarak ya, jarak antara kelompok responden yang satu dengan kelompok responden yang lain ini jaraknya sangat jauh. Jaraknya sangat jauh ya. Oke. Berarti begini Bu, nanti otomatis kalau Ibu pakainya disproportionate, nanti jumlahnya nggak akan bisa sampai 75 ya, Bu. Akan lebih dari 75 ya nanti ya. Ya, nanti yang menengah diambil 45, yang tinggi 20, yang dasar 15, yang tidak sekolah 5. Berarti totalnya ini ada 85. Naik 10 ya, Bu. Nah, ini adalah efek kalau kita disproportionate ya. Kalau proporsi dari masing-masing stratanya tidak sama. Ya. Ya, tapi memang ini yang harus kita lakukan untuk menghitung sampel. Kalau proporsinya tidak terlalu jauh, ya, jumlah respondennya nggak terlalu jauh, ya, maka kita pakainya
proporsionat ya. Jadi proporsional stratified random sampling kita pakainya ini ya. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh maka kita pakainya disproportionate ya. Oke. Apakah bisa dipahami Bu untuk yang proporsionate sama disproportionate? Bisa, Bu. Dapat ya. Atau kalau Ibu mau lebih gampangnya, itu kan yang Ibu lihat kalau yang kelompok B itu kan yang menengah bisa sampai 60 ya Bu tadi ya. 60 ya, sudah sampai ya. Kalau mau lebih enak lagi, kenapa nggak kita ambil yang 60 saja? Ya, yang lainnya nggak usah diambil. Jadi populasi kita semuanya punya tingkat pendidikan menengah semua. Itu berarti kita sudah mengendalikan variabel pengganggu tingkat pendidikan juga. Gitu ya Bu ya. Ya, itu salah satu upaya yang bisa dilakukan ya. Kemudian Ibu, ini contoh yang strata ya Bu, contoh yang strata ya. Strata ini karena ada tingkatan, pendidikan kan tingkatan ya, tidak sekolah, dasar, menengah, tinggi ya. Nanti kalau ada contoh lain yang strata misalnya paritas ya Bu, primi, multi, grande, itu paritas ya. Ya. Kemudian misalnya usia kalau kita lihat misalnya usia wanita, usia remaja, usia dewasa dan usia menopause misalnya itu juga masuknya ke strata, ada tingkatannya ya. Sekarang kalau kita klaster ya Bu, klaster itu berarti berdasarkan area ya. Klaster berdasarkan area ya Bu ya. Misalnya kita ini sebenarnya sama persis antara klaster sama strata ya. Misalnya ini kalau areanya misalnya ini kita desa A gitu ya misalnya ya Bu ya. Ini desa B, desa C, desa D. Ya. Nah, tinggal sama banget cara menghitungnya sama ya Bu, menghitungnya sama banget ya. Kalau tadi adalah berdasarkan tingkatan, kalau ini berdasarkan wilayah. Jadi kalau Ibu ini di Nusi Puskesmas kan tentunya banyak belasan desa ya Bu ya. Misalnya saya pengen neliti puskesmas saya masing-masing desa mau tak ambil semua. Berarti nanti Ibu pakainya yang klaster. Pakainya yang klaster gitu. Kayak tadi ya, pakainya klaster seperti tadi. Jadi menghitung untuk setiap desanya mau diambil berapa. Ya tadi masih ingat caranya, pokoknya populasinya berapa, dihitung dulu dengan rumus sampel, nanti ketemunya sampelnya berapa, terus rumusnya tadi dipakai untuk menghitung jumlah sampel di masing-masing strata atau masing-masing klaster. Jadi rumus strata sama rumus klaster sama persis ya Bu, sama persis. Tinggal ini bertingkat apa berpetak-petak wilayahnya. Ya. Ya, ada yang mau tanyakan Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu Lis. Ya. Ini kan untuk populasi yang ya, menurut pemahaman saya itu populasi yang jumlahnya kecil nih, mungkin 100 yang dicontohkan itu. Ketika kita menemukan populasi jumlahnya ribuan gitu, apakah ini bukan untuk skripsi. Sinyalnya jelek nih, Bu? Macet. Tolong diulangi ya, Bu. Tolong diulangi ya. Saya berdiri biar sinyalnya. Ya. Misalnya kita menemukan populasi bukan untuk sebuah penelitian, tetapi tadi menurut misalnya untuk menghitung sesuai rumus Slough untuk sebuah misalnya kita mau menghitung dalam cukup besar misalnya jumlah penduduk di suatu kecamatan untuk survei gitu. Itu masih bisa dihitung seperti itu, Bu. Terima kasih. Seperti itu, maksudnya yang proporsional tadi apa yang Slough-nya, Bu? Yang Slough-nya, Bu, atau yang proporsional juga. Saya malah bingung, Bu, kalau itu populasinya nanti jumlahnya besar karena kebetulan kalau di puskesmas harus survei mawas diri. Kadang kita bingung mau ambil rumus yang mana kayak gitu. Oh iya, oke. Ada jumlah minimalnya nggak, Bu? Berapa persen gitu dari populasi yang harus diambil, mboten? Atau pokoknya dihitung sendiri selama teknik samplingnya memenuhi gitu atau bagaimana? Enggak sih.
itu pas kita akreditasi jadi surveyor itu bilang, coba Ibu tunjukkan mau pakai rumus yang mana. Akhirnya kita coba untuk sampel kalkulator size itu, terus kemudian memasukkan sampling, memasukkan perhitungan dengan Slovin, dan akhirnya mubeng Bu, nggak paham. Ya, jadi Ibu memang rumus sampling itu banyak ya Bu ya. Yang saya sampaikan Slovin adalah rumus yang paling gampang di antara rumus-rumus yang lain gitu ya. Ya. Kalau ada lagi sih nota Atmojo misalnya kalau sampelnya di atas 100 kita bisa ambil misalnya 10 atau 20% gitu ya, itu nota Atmojo. Nanti di belakang juga ada rumus yang lain, Isaac-Michael, ada normogram Hariking dan sebagainya. Banyak sekali rumus-rumus sampling gitu ya. Nah, contohnya Bu, saya kemarin saya tesisnya itu di satu wilayah Kabupaten Magelang dengan 31 puskesmas gitu ya. Nah, itu nanti tadinya sih saya pengen mengambilnya sebagian puskesmas gitu ya, pengennya sih aspek kemudahan saya gitu ya, nggak boros juga. Tapi pembimbingnya nggak boleh. Pembimbingnya mewajibkan saya harus mengambil seluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Magelang 31, ya akhirnya terlaksana. Nah, karena pembimbingnya tidak memperbolehkan, 31 puskesmas saya ambil, tapi ternyata masing-masing puskesmas itu kan punya daerah-daerah ya Bu, desa-desa ya Bu ya. Ya, jadi saya harus tahu dulu ini puskesmas ini desanya ada berapa, desa A berapa populasinya, desa B berapa, dan seterusnya. Terus aplikasinya sama kayak tadi, Bu. Jadi saya hitung dulu, misalnya di satu Kabupaten Magelang ada 3.000 sekian ibu yang punya bayi 0 sampai 6 bulan, saya hitung pakai rumus Lovin. Ketemunya ternyata 388. Nah, nanti setiap puskesmas itu saya hitung dulu, satu puskesmas saya hitung dengan rumus proporsional tadi dengan pembaginya 388. Dapatnya berapa? Oh, misalnya puskesmas A dapatnya 30. Nah, ternyata di puskesmas A dapatnya 30, nanti saya akan melihat lagi desa A dari puskesmas A ini saya ambil berapa, desa B dari puskesmas A saya ambil berapa, dan seterusnya. Nah, itu namanya kita masih klaster. Proporsional cluster random sampling. Ya, kalau bullish tadi ya boleh pakai rumus yang mana saja gitu ya Bu. Boleh pakai rumus yang mana saja gitu ya. Kalau mau yang gampang itu pakainya nota Atmojo. Pakainya nota Atmojo nggih. Nota Atmojo yang tadi loh di atas 100 diambilnya 10 sampai 20% gitu ya. Ya. Nah, itu atau Ibu mau pakai yang rumus yang Slovin ya. Slovin itu dalam menghitung rumus itu kita harus memasukkan tingkat kesalahan. Ibu masih ingat ya tingkat kesalahan ya Bu? Ada 1%, ada 5%, ada 10%, ya masih ingat ya? Ya. Nanti semakin besar tingkat kesalahan yang kita pilih, berarti jumlah sampelnya akan semakin sedikit. Tapi tingkat kesalahan yang semakin besar, sampel yang semakin sedikit, itu berarti penelitiannya semakin tidak valid. Tapi kalau misalnya tingkat kesalahannya kita pilih yang semakin kecil, jumlah sampel akan mengikuti dia semakin besar. Nah, semakin besar jumlah sampel, tentu tingkat kevalidannya akan semakin tinggi. Jadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam pemilihan teknik sampling adalah yang utama, kita mau pakai tingkat kesalahan berapa? Apakah 0,1, alfanya ya 0,1, atau 0,01, atau kita pakainya 0,05. Siap saja dengan tingkat kesalahan yang semakin besar, berarti jumlah sampelnya akan semakin sedikit. Senang dalam mencari sampel karena sedikit sudah cukup, tapi sedih pada hasilnya karena hasilnya tidak valid. Ya, tapi kalau kita menggunakan tingkat kesalahan yang semakin kecil, jumlah sampel hitungannya akan semakin gede. Nah, sedih dalam mencari sampel karena perlu lebih banyak sampel, tapi hasilnya akan lebih valid. Nah, dengan tingkat kesalahan yang semakin kecil itu, hasil risetnya berarti semakin dipercaya, Ibu. Karena kita semakin kecil kesalahan yang terjadi dalam riset kita. Nanti kalau dimasukkan ke jurnal, itu juga akan lebih laku. Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus, oke ya. Ya, masih putus-putus? Oke, jadi dalam menghitung sampel, itu memperhatikan tingkat kesalahan, ya. Ada 0,01, 0,1, sama 0,05, ya. Ya, semakin besar kesalahan, nanti efeknya sampelnya akan semakin sedikit, sampelnya akan semakin kecil, tapi hasilnya akan semakin tidak valid, semakin bias. Tapi semakin kecil tingkat kesalahan, berarti nanti hitungan sampelnya akan semakin banyak, hasilnya akan semakin valid, atau kebiasaannya semakin sedikit, semakin kecil.
Contoh misalnya saya membaca riset yang sama ini, variabelnya sama antara risetnya Mbak Adis sama risetnya Bu Lilis atau Mbak Lilis gitu ya. Saya ada 2 riset dengan judul yang sama, Mbak Adis dan Bu Lilis misalnya ya. Tapi ternyata Mbak Adis ini pakai tingkat kesalahannya 0,05. Kalau Bu Lilis pakainya 0,01. Berarti pengendalian kesalahan lebih kuat di Bu Lilis apa lebih kuat di Mbak Adis? Lebih kuat yang di Bu Lilis ya, karena Bu Lilis 0,01. Berarti kesalahannya Bu Lilis ini lebih kecil dari kesalahan di risetnya Mbak Adis. Berarti saya akan lebih percaya pada hasilnya Bu Lilis dibandingkan hasil risetnya Mbak Adis. Karena Bu Lilis bisa mengendalikan kesalahannya menjadi sangat kecil, kalau Mbak Adis kesalahannya lebih besar dari Bu Lilis. Berarti hasil risetnya lebih valid yang Bu Lilis daripada Mbak Adis. Gitu ya Bu, itu menjadi salah satu pertimbangan untuk menghitung sampel gitu ya. Ya. Pripun Bu Lis ya tadi ya? Nggih, Ya. paham Bu, terima kasih. Nggih ya. Ada yang lain silakan. Ya, oke ya. Kemudian ada lagi Bu, kadang-kadang kita neliti itu wilayahnya luas, berklaster-klaster, tapi isinya klaster juga serata-serata, berseterata juga. Jadi kita melakukan 2 kali langkah. Ya, nanti akan memilih secara klaster, tapi juga akan memilih secara strata. Itu namanya multiple, multi ya, multi. Tapi mudah-mudahan enggak ya, kalau kita masih di sarjana, wilayahnya nggak usah terlalu luas ya Bu. Nggak usah terlalu luas, 1 desa pun cukup, asalkan jumlah populasinya cukup untuk diteliti gitu ya. Nggak usah terlalu luas, nggak usah terlalu banyak juga. 1 desa ini sudah dapat 100 misalnya, udah cukup 1 desa aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kan kita tahapnya masih tahap awal meneliti. Yang penting itu kaidah-kaidah dalam penelitiannya dilaksanakan dengan baik. Daripada muluk-muluk wilayahnya luas, muluk-muluk populasinya banyak, tapi karena kita punya keterbatasan macam-macam, akhirnya jalannya penelitian nggak maksimal. Berarti mungkin banyak muncul kesalahan-kesalahan dalam penelitian kita, gitu ya. Berarti nanti bagaimana caranya bicara dengan pembimbingnya ya, kalau memang hanya mampu itu bukan hanya mampu tenaga tok, mampu uang tok, tapi mampu secara kemampuan kualitas gitu ya. Jangan sampai terlalu luas, terlalu banyak, tapi nanti hasilnya nggak maksimal. Contohnya aja ya Bu, contohnya saya pengen neliti yang 50 ibu saya penkes. Saya neliti 50 ibu saya penkes, kemudian teman saya neliti 100 ibu di penkes. Wah kayaknya, wah banget yang teman saya yang 100 ini ya, kayaknya lebih bagus yang 100. Tapi kita bisa lihat, saya aja 50 ini penkes mungkin menggah-menggah ya Bu, kalau penkesnya individu ya. Ya, mungkin individu responden nomor 1 sampai nomor 10, penkes saya masih masih konsisten. Materinya yang tak sampaikan sama, intonasinya sama, gaya bahasa saya, gaya tubuh saya saat ngomong juga sama ya, mimik wajah saya sama, sehingga penerimaan responden nomor 1 sampai 10 itu sama-sama masih berkualitas. Tapi nanti masuk ke 11 saya udah jenuh, saya udah capek gitu ya. Kadang ada materi yang hilang yang tersampaikan di responden berikutnya. Nah, itu nanti berarti kualitas penkes saya di responden-responden 11 ke atas ini akan lebih jelek daripada responden yang 1 sampai 10. Kalau nanti responden nomor 11 sampai 50 diukur pengetahuannya tidak naik, bukan karena medianya yang tidak efektif, tapi ternyata saya yang memberikan intervensi ngomongnya itu enggak konsisten gitu ya. Ada faktor-faktor yang lainnya. Berarti Ibu juga begitu, nggak usah neliti banyak-banyak, nggak usah neliti luas-luas, yang penting jumlah sampelnya terpenuhi gitu ya, tapi penelitiannya berjalan dengan kaidah-kaidah yang benar. Setuju ya Bu? Bu, mau tanya lagi Bu. Ya, silakan. Untuk sebelum dihitung itu ada ketentuan khusus atau enggak Bu? Apanya Bu? Sebelum jumlah populasi. Misalnya kita melakukan penelitian, katakanlah tingkat pengetahuan ibu hamil di puskesmas kami. Misalnya satu puskesmas kami itu ada 100 sampai 200 ibu hamil. Apakah jumlah populasi yang akan kita teliti itu sebelum dilakukan rumus-rumus tadi itu ditentukan dengan menggunakan teori apa gitu Bu kalau ditentukan? Kalau populasi ya asalkan dia sesuai dengan yang mau kita teliti gitu ya. Misalnya ibu hamil trimester 1 ya berarti populasi kita ibu hamil trimester 1. Cuma populasinya bisa dibuat lebih sempit Bu, misalnya tentang anemia.
Ya, berarti ibu hamil trimester 1 misalnya usianya yang reproduksi sehat ya, atau yang apa gitu ya Bu ya. Jadi populasi tidak ada penghitungannya. Siapa saja yang cocok untuk diteliti, siapa saja yang bisa dikaji untuk diambil data penelitian, berarti itu bisa diambil sebagai populasi. Mboten ngagem dihitung-hitung ya, tidak pakai dihitung-hitung ya. Cuman tadi yang saya sampaikan tadi, kalau Ibu di puskesmas misalnya ada desa A, desa B dan sekitarnya ya, dengan desa A aja sudah 100 gitu ya. Dengan desa A aja sudah 100, maka kalau mau ya desa A aja yang diteliti gitu ya, nanti dihitung. Ya, tergantung penelitiannya apa dulu ya Bu. Kalau intervensi itu biasanya tadi perlu konsistenan dalam memberikan intervensi. Tapi kalau Ibu menelitinya pakainya data sekunder, misalnya melihat dari kohort gitu ya, tidak memberikan intervensi, nah itu nanti sampelnya bisa banyak, silakan banyak desa diambil bisa, enggak apa-apa. Intinya adalah sesuaikan untuk menghitung sampelnya, sesuaikan dengan kemampuan peneliti. Kalau populasi nggak dibatasi, selama dia di wilayah yang akan kita teliti, selama dia bisa dikaji data penelitian, maka itu yang akan kita ambil. Ya. Oke, Bu, siap. Nah, tapi kadang begini juga Bulis, misalnya Bulis yang meneliti tentang persalinan, di puskesmas Bulis kok bulan ini hanya ada 20. Padahal kita punya keterbatasan waktu gitu ya Bu ya, mungkin hanya punya waktu 2 bulan ya. Bulan ini 20, bulan depan juga kayaknya HPL-nya hanya 20, itu belum lagi nanti yang lepas dari kriteria inklusi dan eksklusi. Kalau Bulis takut misalnya 2 bulan ini nggak terpenuhi jumlah populasinya, ya, maka Bulis sebaiknya perluasan wilayah. Misalnya Bulis di wilayah di Puskesmas Karangkobar gitu ya Bu ya, Ibu Bulis estimasikan 2 bulan ini ternyata takut nggak mencapai jumlah populasi, berarti Bulis geser, tambah penelitian di Puskesmas sebelahnya gitu Bu. Oke. Ya, oke. Yang lain silakan. Monggo. Ibu tanya Bu. Ya. Silakan. Kalau untuk penelitian semisal ada kelompok kontrolnya, itu untuk sampelnya apa kelompok kontrol sendiri, kelompok yang dapat intervensi sendiri, atau satu sampel dibagi 2 Bu? Gini, ya berarti pertanyaan yang bagus. Kalau misalnya kita mau intervensi, ada kelompok intervensi sama kelompok kontrol, tidak boleh misalnya kelompok intervensi di desa A, kelompok kontrol di desa B, tidak boleh. Ya, nggak boleh. Itu memang enaknya gitu ya ngontrolnya ya. Oh, yang desa A tak buat intervensi, yang desa B tak buat kontrol. Tapi mungkin ada perbedaan karakteristik di desa A dan desa B. Kalau sampai ada perbedaan hasil dari intervensi yang kita berikan, mungkin desa B lebih jelek hasilnya daripada yang A, siapa tahu memang karakteristik desa B ini lebih jelek daripada yang desa A. Berarti yang membuat jelek hasil bukan intervensi kita, tapi justru karakteristiknya. Nah, supaya nanti hasilnya tidak bias, maka tidak boleh satu wilayah sebagai intervensi, satu wilayah sebagai kontrol, nggak boleh. Harus diacak. Acaknya kayak tadi, misalnya ya, desa A ada 50 populasinya, desa B juga ada 50 populasinya. Kita akan acak dulu. Ya, Ibu misalnya desa A, misalnya Ibu desa A 50, desa B 50. Kemudian hasil penghitungan kelompok intervensinya, yang intervensi ada 30, yang kontrol ada 30 ya. Berarti kalau begitu ya, nanti nomornya Ibu gabung dulu, Bu. Nomornya Ibu gabung dulu. Berarti kan 50 desa A sama 50 desa B digabung menjadi 100 nomor ya. Ya, 100 nomor ya Bu ya. Nah, caranya pertama nanti Ibu akan merandom dulu untuk yang intervensi. Tarik kayak tadi di Excel sampai ketemu 30 nomor. Berarti 30 nomor pertama yang keluar ini adalah kelompok untuk intervensi. Kemudian tarik lagi 30 lagi, berarti yang 30 lagi ini akan keluar sebagai kelompok kontrol. Tetap di random nggih, tetap di random. Ya. Ya. Nggih, Bu. Ya. Nggih. Matur nuwun, Bu. Siap. Ada lagi? Ibu-ibu? Ya. Itu kalau kita bicara random ya, Bu, ya ada simple. Simple ya. Kalau simple berarti bukan serata, bukan klaster, pokoknya diacak. Nomor berapa yang kepilih, berarti itu yang menjadi kita pilih sebagai responden. Kalau yang serata sama yang klaster, berarti serata itu ada tingkatannya, masing-masing serata harus terwakili, tinggal apakah dia proporsional apa disproporsional tadi.
Klaster juga begitu, kalau ada beberapa klaster berarti setiap klaster harus terwakili. Tinggal dia proporsional atau tidak klasternya. Sama, klaster sama strata sama banget ya Bu, rumusnya sama persis ya. Oke, itu yang kita bicara tentang probability. Sekarang kita masuk yang non probability, berarti tidak acak ya, tidak acak ya. Ada beberapa teknik sampling yang tidak acak Ibu ya. Yang pertama adalah sampling jenuh. Jenuh itu apa Bu? Jenuh itu semua populasi kita ambil. Sampling jenuh itu berarti semua populasi kita ambil. Mungkin sedikit ya, sehingga kita merasa mampu dalam aspek tenaga, biaya, kualitas dan sebagainya. Boleh, berarti kalau populasinya nggak terlalu banyak dan kita merasa mampu, berarti kita boleh ambil semua. Ya. Diambil semua tanpa membuat kriteria inklusi, ya, diambil semua tanpa membuat kriteria inklusi, itu berarti adalah sampling jenuh. Ya, jadi kalau sampling jenuh, semua populasi diambil tanpa ada kriteria inklusi. Kalau eksklusi tetaplah ya Bu ya, tetap harus setuju kan sebagai responden, tetap harus ada di wilayah penelitian selama pengambilan data ya, tetap tidak boleh ada intervensi yang membahayakan responden ya, itu kalau eksklusi tetap berlaku ya. Yang tidak berlaku pada yang jenuh adalah yang dia tadi adalah kriteria inklusinya. Jadi kalau sampel jenuh itu berarti seluruh populasi diambil tanpa ada kriteria inklusi. Bisa Bu? Ya. Berarti bagus nggak Bu kualitasnya? Bagus juga, kualitasnya bagus juga ya Bu ya, karena seluruh populasi diambil maka hasilnya bisa dibaca pada populasi. Yang tidak mengendalikan variabel pengganggu tidak terlalu masalah pada sampling jenuh ini ya, karena semua populasi diambil sehingga tidak perlu khawatir ada karakteristik populasi yang tidak terwakili karena semua populasinya diambil. Ya. Kemudian yang agak mirip dengan sampling jenuh itu purposif Bu. Ada purposive sampling, purposif ya. Purposif itu seluruh populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diambil. Seluruh populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi diambil. Ya, jadi tetap ada inklusi eksklusinya, ya, tapi semuanya diambil, tidak dipakai teknik menghitung sampel. Ya. Ya. Ya, Ibu-ibu bisa membedakan antara yang jenuh sama yang purposif? Sakit Bu, yang jenuh berarti semuanya diambil tanpa ada kriteria inklusi ya. Ada kriteria inklusi. Ya, sip, ya. Tidak ada pengendalian variabel pengganggu ya Bu, berarti yang jenuh ya. Jenuh berarti tidak ada pengendalian variabel pengganggu, tapi nggak masalah karena semua populasi diambil, tidak perlu kewakilan ya. Tapi kalau yang purposif itu mirip dengan jenuh, tapi yang diambil hanya yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi. Iya, sip. Ya Bu, ya. Sakit ya Bu membedakan antara yang jenuh sama yang purposif? Ya, bisa nggih, semoga ya. Kemudian apalagi itu Bu yang ini yang non probability? Yang non probability ini kita lihat. Yang non probability kita ada sampling sistematis ya Bu ya. Ada sampling sistematis. Sampling sistematis ya. Oke. Oke. Sampling sistematis itu gampang Ibu. Kalau sampling sistematis kita langsung menentukan dari awal. Kita menentukan dari awal ya. Kita mau sistemnya bagaimana? Apakah mengambil sistemnya bebas kalau yang ini ya. Apakah akan mengambil nomor populasi misalnya bilangan 2 dan kelipatannya. Ya, bilangan 2 dan kelipatannya. Apa mau bilangan 3 dan kelipatannya, dan seterusnya. Atau misalnya mau mengambil populasi dengan cara loncat bilangan. Misalnya kalau loncatnya loncat 2 bilangan, berarti nanti responden nomor 1 diambil, nomor 2 dan 3 tidak diambil, kemudian nomor 4 diambil.
5 tidak diambil, 6 tidak diambil, 7 diambil, dan seterusnya. Itu kalau loncat bilangan 2. Atau Ibu mau pakai loncat bilangan 3, sama lah ya. 1 diambil, 2, 3, 4 tidak diambil, 5 diambil ya. Nanti 6, 7, 8 tidak diambil, 9 diambil ya. Itu yang sampling sistematis ya Bu. Jadi kita tentukan sendiri. Apakah mau teknik kelipatan angka, apakah mau misalnya tadi loncat, iya, ya mau yang mana? Itu ditentukan sendiri ya. Ya. Kalau ini berarti tidak dihitung dulu jumlah sampelnya Ibu. Misalnya Ibu populasinya ada 100, kalau misalnya Ibu pakainya sampling sistematis ya berarti kalau misalnya pakai kelipatan 2 ya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sampai nanti 100 itu diambil. Gitu nggih? Jadi kalau sampling sistematis tidak pakai menghitung, tidak dihitung jumlah sampelnya, tapi ya kita ikuti pola sistem yang kita buat tadi sampai habis jumlah populasinya. Oke. Pripun Ibu? Bisa ya? Bisa nggih ya? Bisa. Nggih ya. Kemudian kita ada sampling kuota ya Bu, kuota sampling ya. Kuota sampling ya. Kuota sampling. Bentar. Kalau kuota sampling, kita tadi diawali dengan menghitung sampelnya dulu. Misalnya dari 100, dihitung dengan Slovin ya. Ternyata dapatnya 70. Berarti Ibu nanti misalnya penelitiannya itu di bulan Februari 2021, ya Ibu akan menentukan, saya akan mendapatkan responden sampai 70. Setelah 70 saya akan berhenti, walaupun ada populasi lagi. Ya, jadi kalau sampling kota ini awalnya juga populasi dulu, kemudian dihitung sampelnya dengan rumus Slovin ya. Misalnya dapatnya 70, ya berarti Ibu nanti akan 70 itu. Nah, kalau kuota ini nanti tidak kalau kuota ya, biasanya dia tetap memperhatikan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi kalau yang kuota sampling gitu ya. Nah, ini kalau kuota nggih ya. Kalau kuota itu tidak memperhatikan tadi Bu, misalnya klaster-klaster gitu ya. Oh, misalnya saya 70, hari ini saya ke desa A dapat 30, desa B besok ada 20, desa C-nya ada 20, padahal ada desa D, desa E, dan desa F. Tapi dengan desa A, B, C saja saya sudah terpenuhi, berarti saya tidak akan meneliti yang desa E, ya, desa D, desa E, dan desa F. Itu adalah kuota. Ya. Kalau kuota berarti tidak memperhatikan proporsi klaster atau proporsi strata ya Bu ya, itu kuota ya. Kemudian ada aksidental ya Bu. Aksidental itu kan dadaan ya Bu, tiba-tiba nggih. Aksidental itu adalah dadaan atau tiba-tiba. Ya. Aksidental itu kita pakai kalau pada saat kita menyusun proposal, kita belum bisa mengestimasikan jumlah sampel kita besok berapa. Ya. Jadi kita tidak bisa memperkirakan jumlah sampel pada saat waktu penelitian kita nanti besok ada berapa. Ya, itu aksidental. Contohnya misalnya penelitian aksidental, saya pengen meneliti efektivitas teknik relaksasi genggam jari untuk menurunkan nyeri ibu postpartum dengan luka laserasi derajat 2. Ya, saya ingin meneliti efektivitas relaksasi genggam jari untuk menurunkan nyeri ibu postpartum dengan laserasi derajat 2. Tapi penelitian saya nanti di Februari 2021. Bisa mboten kita sekarang memperkirakan, oh ibu ini besok robek derajat 2, besok ibu ini tidak robek, mboten sakit nggih? Enggak bisa ya, Bu? Enggak bisa. Enggak bisa. Yang bisa adalah kita menentukan jumlah ibu yang melahirkan di Februari 2021 bisa, itu masih bisa. Tapi kalau kita menentukan sekarang, nanti kira-kira di Februari 2021, berapa ibu yang robek derajat 2 itu nggak bisa. Nah, berarti ini jumlah sampelnya tidak bisa diestimasikan pada saat penyusunan proposal. Nah, sampelnya nanti kan datangnya dadaan. Dapatnya dadaan pas di Februari itu. Ya ada berapa ibu yang robek derajat 2 yang itu kita ambil menjadi responden kita. Ini namanya aksidental. Ya, tapi kalau ibu melahirkan bisa ya, Bu? Ibu melahirkan bisa ya. Apalagi misalnya yang aksidental contohnya misalnya dysmenorrhea.
Pengen neliti Dysmenorrhea di Februari 2021, ya kita nggak bisa meramalkan siswa A ini besok di Februari Dysmenorrhea apa enggak, itu nggak bisa diramalkan. Ya, jadi aksidental itu dipakai kalau kita tidak bisa memperkirakan atau mengestimasikan jumlah sampel pada saat nanti pengambilan data, itu aksidental. Ya. Ya. Kemudian setelah aksidental kita masih ada lagi, kita punya snowball, ya, snowball sampling ya Bu. Ya, kita punya snowball. Snowball itu apa Ibu? Bola salju ya Bu? Ya, bola salju ya. Apa yang kita lihat dari bola salju Ibu? Bola salju itu kan awalnya kecil ya Bu, gelindingannya ya. Tapi begitu dia menyentuh salju-salju yang lain kan semakin besar, semakin besar, semakin besar ya. Itu kan sifatnya dari salju karena dia air ya, es nanti bisa membekukan yang lain sehingga bisa menempel. Nah, snowball ini ya, snowball itu dilakukan kapan? Kalau kita tidak tahu siapa yang menjadi populasi, ada di mana dia, siapa orangnya, jumlahnya berapa, kita nggak tahu sama sekali. Ya, ya. Kita nggak tahu sama sekali, gitu ya. Tapi sebenarnya pada saat ini dia sudah ada. Beda dengan yang aksidental ya Bu, saat ini belum ada. Kan adanya nanti pas saat kita pengambilan data. Tapi kalau snowball sebenarnya calon-calon populasi itu sudah ada, cuman kita nggak tahu dia ada di mana, siapa dia, jumlahnya berapa, kita nggak tahu. Ya, contohnya ya Bu, contohnya ya, penelitian ini misalnya saya pengen neliti teknik bargaining penggunaan kondom, pada PSK yang tidak terlokalisasi, yang tidak bekerja atau tidak berada di lokalisasi. Kan maksudnya pemerintah itu sebenarnya kalau ada PSK di lokalisasi karena biar terkontrol ya Bu ya, program pakai kondom dan sebagainya, mencegah IMS dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata tetap aja ada ya PSK yang tidak masuk ke lokalisasi. Ngumpet-ngumpetlah di mana gitu ya. Kalau kita di Purwokerto misalnya ada di Gang Sadar ya. Kalau di Semarang misalnya di Taman KB, di Sunan Kuning gitu ya Bu misalnya gitu ya. Atau mungkin ada cewek-cewek Mio, ya cewek-cewek Mio ya. Cewek Mio di jalan gitu ya. Ya, Ibu betul cewek Mio Bu. Ya, cewek-cewek yang di pinggir jalan naik motor nanti menawarkan diri, menawarkan body gitu ya kepada laki-laki gitu ya. Kenapa dikatakan cewek Mio? Karena dia naiknya motor. Jadi nanti kalau ada penggerbekan motor, penggerbekan polisi, dia langsung wus lari gitu ya. Itu dikatakan cewek Mio. Contoh yang tidak masuk ke lokalisasi. Nah ini tentunya datanya, kalau dia nggak masuk lokalisasi, datanya namanya tidak ada di dinas sosial. Saya nggak pengen neliti yang di lokalisasi karena saya tahu lokalisasi sudah ketat, dinas kesehatan, puskesmas sudah membantu agar dia disiplin pakai kondom gitu ya. Tapi yang pengen saya teliti adalah yang tidak terlokalisasi ini. Nah, datanya tidak ada di dinas sosial. Bagaimana saya tahu mana populasi saya? Caranya saya dekati satu orang dulu. Ya, saya kenal nih, ya saya kenal satu orang PSK yang nggak terlokalisasi. Misalnya Mbak siapa? Mbak, tolong saya dibantu kenalkan temanmu yang lain. Nah, nanti dari yang satu ini, berarti dia responden pertama saya Bu, kecil ya Bu, masih bulatan kecil ya. Nah, kemudian dia akan mengenalkan ke temannya yang lain. Nah, temannya yang kedua menjadi responden saya lagi. Teman yang kedua saya tanya juga, tolong saya dikenalkan dengan teman yang lain. Nanti dapat responden yang ketiga. Akhirnya akan semakin besar, semakin banyak. Nah, ini namanya snowball. Ya, contoh yang lain misalnya penasun Bu, pengguna narkoba suntik. Pasti nggak ada datanya ya, kan sulit cari datanya ya, penasun ya. Kalau ada datanya nanti semua sudah masuk penjara gitu kan ya. Ya ini kalau dia penasun ya saya kenal satu orang penasun dulu, saya minta dikenalkan dengan penasun yang lain, kenalkan yang lagi, sehingga saya dapat populasinya. Nah ini snowball sampling. Ya, bisa Bu? Gampang snowball ya. Ada, cuman kita nggak tahu posisinya di mana, siapa saja, ada berapa. Ya, bisanya kita tahu, nanti kita pendekatan dengan salah satu dulu yang kita tahu, kemudian dia akan menunjukkan pada populasi yang lain. Snowball ya. Terus yang terakhir adalah konsekutif sampling ya Bu, konsekutif sampling. Konsekutif sampling itu mirip dengan yang kuota sampling tadi. Kalau kuota, kan kita hitung dulu, dapat sampelnya berapa, pokoknya kalau sampelnya sudah terpenuhi,
tidak melihat klaster, tidak melihat strata, kalau terpenuhi saya berarti stop kalau kuota ya. Ya, kayak daftar sekolah aja lah ya. Kuotanya 100, yang daftar sudah 100 maka tutup gitu kan ya. Sama ini juga kuotanya 60, kalau kita sudah dapat respondennya 60 berarti kita tutup risetnya ya. Nah, ini yang konsekutif, kalau kuota berdasarkan jumlah, kalau konsekutif berdasarkan waktu. Waktu, Bu. Saya pengen nelitinya tanggal 1 sampai 28 Februari 2021. Berapapun yang saya dapat di tanggal 1 sampai 28 Februari itu, berarti riset saya tutup. Gitu ya, Bu? Ya, jadi kalau konsekutif batasnya adalah waktu. Saya meneliti waktu sekian sampai waktu sekian, ya. Nanti dapatnya berapa, itu yang kita teliti. Nah, itu, Bu. Ya. Ada kuota, ada konsekutif. Ya. Dari non-probability ini, yang bagus, kalau yang probability bagus semua menurut saya ya. Kalau terpaksa nggak bisa probability, atau kita punya kemampuan nggak probability untuk yang jenuh dan purposive, maka paling bagus tingkatan dari yang non-probability, tingkatan non-probability yang bagus, yang pertama adalah sampling jenuh, yang bagus adalah sampling jenuh, yang kedua adalah purposive sampling, kemudian ada accidental sampling, ya. 3 itu. Yang jelek itulah snowball. Snowball, karena mungkin leadingnya itu nggak semuanya dapat gitu ya, Bu ya. Dia hanya kenal ini sehingga ke sini, hanya kenal ini hanya ke sini gitu ya. Jelek itulah snowball, kuota itu juga jelek, kemudian konsekutif juga jelek. Ya, diusahakan Ibu tidak menggunakan yang kuota, yang konsekutif atau yang snowball. Ya. Biasanya kalau Bu Bidan itu atau di dunia kebidanan ini cukup banyak populasinya sehingga kita bisa menghindari yang 3 teknik yang jelek tadi ya, konsekutif, kuota, sama yang snowball. Ya, ada pertanyaan nih Ibu? Ya, sudah ngantuk? Sudah capek? Belum. Ya. Ini mau sampai jam berapa? Kalau saya tak ladeni karena besok saya libur bisa bangun siang. Kalau ibu-ibu ini besok mungkin masih harus ke puskesmas, ke rumah sakit, ke dinas kesehatan gitu ya. Kalau sudah lelah, matur saja, sampaikan aja enggak apa-apa. Ya. Oke. Mau lanjut dulu? Kita mau ke teknik penghitungan sampel ya. Kalau tadi teknik pemilihan sampel ya ini Ibu tadi sudah kita bahas ya, jadi saya nggak nerangkan lagi ini. Ya, ini klaster. Ini yang tadi ya klaster ya, iya ternyata juga berstrata, namanya multistage ya. Nah ini tadi yang sampel sistematis, kuota, aksidental, purposive gitu ya. Sampling jenuh, snowball sama konsekutif ya Bu ya. Oke. Ya. Izin bertanya. Nah, siap, silakan. Ini Bu, untuk yang non-random, kan untuk pengambil sampelnya tidak berdasarkan perhitungan sampel. Kalau semisalnya kita menggunakan sampling jenuh, tapi ternyata populasinya itu hanya sedikit. Untuk melihat nanti kualitas penelitian kita bagus atau tidak, bisa memakai sampling jenuh dengan populasi sedikit atau bagaimana Ibu? Kalau populasinya sedikit, justru dianjurkannya jenuh. Kalau populasinya sedikit justru harus jenuh, karena berarti kita kan mampu. Gini Bu, prinsipnya selama kita bisa menjangkau semua populasi untuk diteliti, maka kita harus jenuh. Tapi kalau kita nggak bisa menjangkau, berarti kita mengambil sebagian. Oke. Ya. Kalau kita mempunyai 2 kelompok, yang satu kelompok kontrol, dan yang satunya yang kita lakukan intervensi. Ya. Namun untuk populasi itu hanya 25. Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Tadi solusinya Ibu bisa perpanjangan waktu. Misalnya Ibu tuliskan di proposal nanti 1 sampai 28 Februari. Kayaknya ini kurang ya. Ya, bisa nggak kita perpanjangan waktu sampai Maret? Ya. Nah, biasanya nanti kalau Ibu neliti itu di kalender akademik nanti kita tuliskannya sekitar 2 bulan, 8 minggu.
Nah, nanti coba dihitung untuk jumlah populasinya dalam waktu Februari, Maret. Ibu nanti kan ujian proposalnya itu kan di bulan Desember, kalau saya nggak salah ya. Ujian proposal skripsinya di bulan Desember. Asalkan nanti di Desember itu sudah langsung direvisi hasil ujiannya, ACC ketiga penguji, terus Ibu uji validitas instrumennya, urus perizinannya, secepat mungkin bisa turun ke lahan untuk neliti. Maka semakin cepat revisi proposalnya selesai, perizinannya selesai, maka Ibu punya waktu lebih longgar untuk mengambil data penelitian, mengambil waktu penelitiannya. Sebulan nggak cukup nih, oke perluas 2 bulan. 2 bulan nggak cukup, oke perluas 3 bulan. Tapi kalau Ibu anggap kok kalau perluas waktunya tetap nggak cukup ya, maka Ibu perluas wilayah. Oke. Ya. Ada batas minimal terkecil untuk populasi kira-kira Ibu? Batas terkecilnya bukan untuk populasi, tapi batas terkecilnya untuk jumlah sampel. Ada beberapa uji statistik, ada beberapa uji statistik yang mensyaratkan jumlah sampelnya minimal 30. Minimal 30, tapi bukan berarti kalau udah 30 kita ayam ya, selama masih bisa ingat semakin banyak sampel berarti semakin valid hasilnya. Tapi kalau kepepet banget sampelnya sedikit maka minimal dapatnya 30. Tapi sering juga ini kelas-kelas yang sebelumnya itu 30 pun nggak nyampe. Ya, 30 pun nggak nyampe. Nah, biasanya kendalanya itu habis ujian konsulnya lama gitu ya. Orang itu kan biasa ya kalau mau diaudit itu kan semangat banget gitu ya Bu. Habis audit langsung melempem gitu ya. Kayak ini mau ujian juga. Mau ujian konsulnya sregep gitu ya. Saya ngonsuli juga sregep, tapi begitu ujian tekanan yang tinggi langsung turun sehingga lupa kalau harus konsul revisi. Nah, konsul revisinya bisa berbulan-bulan. Akhirnya sampai habis waktu penelitiannya kepepet nih Bu, baru mau mulai terjun punya waktu 3 minggu. Ya mau tidak mau karena kita harus yudisium, berarti ya sedapatnya populasi, sedapatnya sampel itu. Ya, nanti kita carikan uji yang bisa dipakai gitu ya. Walaupun ada uji yang bisa dengan jumlah sampelnya kurang dari 30. Tapi ya tentu saja kita nggak mengharapkan itu ya Bu ya. Mengharapkannya kan berarti kalau Ibu sampelnya semakin sedikit nanti juga mohon maaf berpengaruh pada satu nilai bimbingan. Ibu nanti ada nilai bimbingannya. Bimbingan itu bobotnya 25%. Jadi berbaik-baiklah dengan pembimbingnya, sering-sering WA, sering-sering kirim minta dikonsuli gitu ya. Ya nanti kalau konsul juga persiapan dirinya juga lumayan oke, nggak harus pinter banget, nggak, paling nggak tahu yang diketik itu maksud tulisannya apa gitu ya. Nah nanti paling nggak 25% sudah dikantongi nilai 90 gitu ya. Ya nanti tinggal ujiannya gitu ya Bu ya. Tentu saja kalau yang kalau kita bisa berusaha mencari sampel yang banyak gitu ya, maka nilainya juga tidak akan tutup mata, akan lebih banyak pada yang kelihatan usahanya lebih besar gitu ya. Ya. Skripsi ini bobotnya besar ya Bu. Medlin 2 SKS, skripsinya 4 SKS. Jadi 6 SKS sendiri untuk skripsi. Jadi silakan ya. Nanti caranya supaya nilainya oke ya. Ngoten Bu. Makasih Bu. Ya, nggih. Bu Purni kok lama nggak konsul? Masih ragu Bu. Ya, segera dipupuskan ragunya, nggih, enggak apa-apa ya. Ragunya dibagi ke saya biar kita ragunya bisa bareng-bareng ya, terus cari solusi bareng-bareng. Nggih Bu. Nggih. Ya, yang lain silakan Ibu-ibu. Oke, kita ke teknik sampling. Teknik samplingnya enggak susah ya Bu, mboten susah. Ini teknik samplingnya. Ya, ini Slovin yang tadi saya bilang ya Bu. Slovin ya. Slovin itu rumusnya gampang ya. Ini N kecil berarti jumlah sampel ya Bu. N kecil itu sampel, N besar itu populasi. Apapun rumus sampelnya itu sama. Pokoknya kalau N kecil itu jumlah sampel, kalau N besar itu populasi. Ya. Kemudian kita lihat di sini ada alfa kuadrat ya Bu. Alfa masih ingat Bu? Alfa kuadrat tingkat kesalahan ya Bu ya. Bisa 0,01, bisa 0,05, bisa 0,1 ya. 0,1, 0,01 dan 0,05. Ya. Rumusnya kalau Slovin gampang banget. Untuk ketemu sampelnya, tinggal populasinya berapa dibagi hasil dari 1 ditambah populasi dikalikan alfa kuadrat. Jadi misalnya tadi kita punya populasi 100 ya Bu, populasinya 100, berarti rumusnya ya tinggal 100 dibagi
1 ditambah 100 dikalikan alfanya berapa? Kalau Ibu pakai 0,05 berarti alfanya 0,05 kuadrat. Ya. Kalau mau pakai 0,01 ya 0,01 kuadrat. Kalau pakai 0,1 ya 0,1 kuadrat. Nanti semakin besar alfa, semakin sedikit jumlah sampel, semakin tidak valid hasil risetnya. Semakin kecil alfa, semakin banyak jumlah sampel, nanti akan semakin valid risetnya ya. Oke. Slovin bisa ya Bu? Slovin? Ya, oke. Kemudian yang rumus kedua, kita ada, besok kalau ujian saya minta menghitung ya Bu. Bu siap kalkulator? Ya, atau alat hitung yang lain silakan ya. Excel juga boleh silakan ya. Oke. Ini Slovin ya. Yang kedua kita ada Isaac dan Michael ya. Ya. Isaac dan Michael ini ada rumusnya ya. Ini ada, kita lihat ya, ini berarti penghitungannya lambda kuadrat dan sebagainya ya. Tapi kalau biasanya kalau kita usianya di atas 40 itu menghafalkan rumus yang sebanyak ini adanya emosi gitu ya Bu ya. Maka rumus Isaac Michael-nya tidak usah dihafalkan. Nah, nanti tinggal Ibu mendownload di Google ya. Ibu cari di Google, nanti di Google itu ada tabel Isaac dan Michael ya. Jadi kalau untuk Isaac Michael Ibu nggak usah ngitung ya, itu kalau energinya cukup enggak apa-apa ya, tapi kalau saya energinya kita enak buat ngitungnya kayak gitu rada umet ya. Nah, nanti kalau mau pakai Isaac Michael Ibu tinggal cari di Google, kemudian di searching tabel Isaac dan Michael. Nanti langsung kelihatan. Untuk populasi sekian dengan alfa sekian, nanti jumlah sampelnya sekian, langsung dapat. Gampang ya Bu, yang Isaac dan Michael ya. Oke. Ya. Kemudian kita ada rumus yang selanjutnya, kita ada ini, nah ini tabelnya Bu, Isaac Michael yang tadi saya sampaikan ya. Ini untuk populasi 10, 15 dan seterusnya. Kalau mau pakai alfanya nanti apakah 1% berarti 0,1 ya Bu, 0,01 ya. 5% 0,05, 10% nanti 0,1 ya. Nah, berarti misalnya kita sampelnya 10 ini Bu, mau pakai alfanya misalnya 0,01, berarti nanti 10 diambil semua. Kalau 0,5 juga 10 masih diambil semua dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat misalnya kita mau pakainya 100 ya Bu ya. Ini jumlah populasinya 100. Kalau mau pakai alfanya 0,01 berarti ambilnya 87. Kalau alfanya mau 0,05 berarti 78 dan alfanya 0,1 berarti ambilnya 73 ya. Nanti ngagemnya tabel lebih gampang ya. Yamane Bu, sekarang rumus Yamane. Yamane ini sama dengan rumus Slovin ya. Coba Ibu persani, ini rumusnya sama dengan Slovin ya Bu. Sama buatan dengan Slovin. Sama ya, cuman penempatannya beda. Kemudian kalau Slovin tadi kodenya kan alfa A. Kalau ini nulisnya D. Sama ya Bu, sama kan populasi ya. Kemudian dibagi populasi dikalikan alfa kuadrat atau D kuadrat kalau Yamane ini, kemudian diapakan Bu? Ditambah 1 ya, ditambah 1 ya Bu, sama ya, sama dengan Slovin ya. Ya. Ini yang Yamane ya. Oke. Kemudian yang Yosef F. Hare ya, ini mengatakan ya, dia mintanya dianjurkan di atas 30 sampel ya. Untuk survei bisnis ya, sampelnya sekitar 100 dianggap memadai. Bisnis itu artinya untuk konsumtif, penjualan ya, misalnya ya, perdagangan ya. Tapi kalau kita dari kesehatan, ini yang dianjurkan Yosef F. Hare adalah jumlah sampel kita adalah 15 sampai 20 kali dari variabel bebas. Ya. 15 sampai 20 kali dari variabel bebas. Jadi misalnya Ibu meneliti hubungan umur dan paritas dengan lama kala 1. Variabel bebasnya ada berapa, Bu? Hubungan umur dan paritas dengan lama kala 1, bebasnya ada berapa ini? Hubungan umur dan paritas dengan lama kala 1, berarti variabel bebasnya ada berapa? 2. Pinter, ada 2 ya Bu ya. Variabel bebasnya ada umur dan paritas. Ya, variabel bebasnya adalah umur dan paritas, sehingga variabel bebasnya ada 2. Berarti kalau saya pengen meneliti hubungan umur dan paritas dengan lama kala 1,
paling tidak variabel bebasnya adalah 15 kali 2 ya, Bu. Nah, Ya. kan ya karena bebasnya ada 2 tuh, Bu. Berarti paling tidak Ya. saya harus mendapatkan sampel 15 kali 2. 15 ini 15 kali rumusnya Yosef, 2-nya adalah dari variabel bebas saya. Berarti jumlah responden saya minimal 30. Ya, syukur-syukur bisa 20 kali 2, 40. Berarti menurut Yosef F. Hare, kalau saya punya 2 variabel bebas, maka sampel saya setidaknya berkisar antara 30 sampai 40 responden. Ya. Berarti untuk kesehatan yang Yosef F. Hare ini untuk jumlah respondennya atau jumlah sampelnya adalah 15 sampai 20 kali dari jumlah apa, Bu? Variabel bebas. Variabel bebas. Ya, variabel bebas. Bukan variabel terikat, bukan jumlah bebas ditambah terikat. Tapi menurut Yosef, jumlah responden untuk penelitian non bisnis adalah 15 sampai 20 kali dari jumlah variabel Bebas. Ya, oke. Selanjutnya ion ya, Bu. Tabel ion ini juga gampang ya, Bu. Ini mirip dengan nota Atmojo ya, Bu. Mirip nota Atmojo. Jadi kalau 0 sampai 100 ini diambil semuanya. 101 sampai 1010, 1001 sampai 5005% dan seterusnya. Semakin besar jumlah populasinya, persentase jumlah sampelnya juga akan semakin kecil ya. Tapi ini juga hati-hati dalam menggunakan rumusnya Zone dan nota Atmojo ya. Karena biasanya agak tidak rasional. Misalnya kita punya respondennya 200. Dari 200 masuk hanya diambil 20, nggak proporsional gitu ya. Nah, sebaiknya nota Atmojo dan Ion ini dihindari rumusnya selama kita masih bisa menggunakan teknik hitungan. Ya, oke. Dipakainya kalau populasinya gede banget lah ya, 500 diambil 50 itu masih agak-agak wajar ya. 1000 diambil 100 itu agak wajar ya. Tapi kalau 100 diambil 10, 200 diambil 20 itu enggak wajar ya. Oke. Harry King ya, Harry King ini juga gampang Ibu. Ya, ini jumlah populasi yang bisa dihitung dengan Harry King, populasinya maksimal adalah 2000 ya. 2000. Kemudian alfanya bisa pakai yang 0,3 sampai 15%. Berarti yang 0,1 mboten saged ya. Ini 0,03, maaf saya salah. 0,03 itu 0,03 sampai 15%. Berarti yang 0,01 tidak bisa dihitung pakai Harry King. Ya, ya. Faktor pengali disesuaikan dengan taraf kesalahan ya. Ya, nanti ada faktor pengalinya kita lihat ya. Persentase populasi yang akan jadikan sampel dikalikan jumlah populasi. Oke, ini misalnya contohnya aja langsung. Populasinya ada 200 ya. Kemudian kita pakai tingkat kesalahannya 5%, berarti 0,05 ya Bu, 0,05 ya. Kita lihat untuk populasi 200 dengan kesalahan 0,05 ya. Ini kita lihat. Ini garis yang di sini ya. Ini adalah jumlah populasinya. Ya, jadi kita bisa pakai populasi dari 30 sampai 2000. Kebetulan contoh yang kita pakai jumlah populasinya ada 200. Alfanya ada berapa Ibu? Alfanya ada berapa tadi? 0,05 ya Bu? Iya. Ya, populasinya populasinya ada 200 ya. Kemudian ya, kita tadi alfanya ada 0,05 berarti di sini Bu. Ya. Ya, berarti dari 200 ini akan ditarik ke garis yang samping ya. Kemudian nanti akan melewati 0, tapi dilewatinya 0,05. Dilewatinya 0,05 ya. Maksudnya ini 200 ditarik ke samping tapi dia harus melewati titik 0,05. Ya, melewati titik 0,05. Nah, ya. Ya. Ya, faktor pengali untuk faktor pengali untuk 95% ini 0,58. Ini sudah patokan ya, Bu. Jadi faktor pengalinya adalah untuk 95% 0,58 ya. Kita lihat ya di sini. Jadi dari 200 diarahkan ke 0,58, ini 0,58 di sini ya. Kemudian dia melewati 0,05 ya. Kemudian kita akan ketemu jumlah sampelnya ada berapa. Ya, jumlah sampelnya kalau yang di sini tadi dia mendapatkan jumlah sampelnya nanti kita hitung ya 0,58 dikalikan 200 dikalikan 1,195 nanti dapatnya berapa.
Ya, ini cara untuk Harry-King. Tapi Harry-King juga ada tabelnya, Bu. Ada tabelnya ya. Ya. Ini kita lihat di sini nih, Bu. Kalau Ibu pakai 95%, ini faktornya ini 1,195. Jadi sudah patokan, nih, sudah patokan. Ya. Pusing, Bu? Nanti didengarkan ya rekamannya sambil dicek lagi PPT-nya ya, enggak apa-apa ya. Roscoe ya, Roscoe ini dia bilang jumlah sampel yang layak 30 sampai 500 ya. Kalau sampel dibagi beberapa kelompok, misalnya kelompok intervensi, kelompok kontrol, kelompok kasus atau kelompok kontrol juga ya. Ini minimal setiap kelompok anggotanya 30 ya. Tapi misalnya nanti mau sampai ke multivariat ya, regresi, itu jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel independen dan dependen. Misalnya tadi kalau kita ada ungu dan paritas dengan lama kalah 1, berarti jumlah independen dan dependennya kan 3 ya Bu. Berarti jumlah sampelnya adalah 10 kali 3 minimal dia 30. Ya. Untuk eksperimen yang sederhana ya, eksperimen sederhana ya, kelompok ini masih dimaklumi di Roscoe ini eksperimen minimal 10 sampai 20, yang kontrol juga minimal 10 sampai 20 ya. Ya. Nah, itu Ibu untuk teknik sampling ya, yang mau kita pilih yang mana, teknik penghitungan, kemudian untuk randomnya ya. Nah, nanti kalau Ibu dalam teknik sampling yang dituliskan adalah teknik sampling yang dipilih apa ini ya? Apakah probability atau non-probability? Kalau probability ya yang mana probability-nya? Kalau non-probability yang mana ya? Kemudian dihitung jumlah sampelnya pakai rumus-rumus tadi, Slopin, ya, Yamane dan sebagainya, Essek-Michael, Harry-King nanti dihitung. Kemudian di situ juga harus tuliskan teknik randomnya Ibu mau pakai apa? Randomnya mau pakai apa gitu ya Bu ya? Randomnya apakah mau pakai random between yang tadi kita coba di Excel tadi, atau mau pakai manual, atau Ibu menemukan aplikasi yang lain untuk merandom silahkan. Banyak di Google ya. Ya, name picker itu juga banyak di Google ya. Nanti bisa kita masukkan nama, kita kocok yang pertama, nanti siapa nama yang keluar dan seterusnya ya. Banyak aplikasi yang bisa dipakai ya. Kemudian jangan lupa di bawah populasi nanti harus ada kriteria inklusi dan eksklusi ya. Ya, tapi inklusi dan eksklusi ini yang inklusi terutama tidak dipakai kalau kita mau risetnya yang sampling jenuh ya. Kemudian satu lagi Ibu, kalau Ibu mau risetnya dengan 2 kelompok, satu kelompok intervensi dengan kelompok kontrol ya, itu perbandingan jumlah sampelnya ya, kelompok kontrol harus lebih banyak dari kelompok intervensi. Ya, jadi kalau membuat riset dengan perbandingan kelompok intervensi dan kelompok kontrol, maka anggota sampel yang kelompok kontrol itu tidak boleh lebih sedikit dari kelompok intervensi. Kalau bisa lebih banyak ya. Minimal itu perbandingannya intervensi 1, kontrolnya 1, atau intervensinya 1, kontrolnya lebih dari 1. Jadi minimal sama ya. Syukur-syukur kontrolnya lebih banyak. Contohnya begini Bu, misalnya mau neliti apa ya Bu, misalnya neliti pemberian jeruk nipis untuk meningkatkan kadar HP Ibu Nifas gitu ya. Yang kelompok intervensi dikasih FE, dikasih VC, dikasih jeruk nipis yang intervensi. Tapi yang kelompok kontrol dikasihnya program aja FE dan VC. Ya, berarti nanti yang kelompok intervensi, yang kelompok dapatnya FE, VC dan jeruk nipis, yang kelompok kontrol nanti dapatnya FE dan VC saja. Misalnya Ibu kita punya 31 populasi atau 31 populasi yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi. Kan Ibu 31 berarti kan ganjil ya Bu ya, tidak bisa dibagi sama rata ya. Ya, karena 31 itu ganjil berarti yang inklusi nanti 15, yang kelompok intervensi 15, yang dapat jeruk nipis 15 ya. Tapi yang hanya dapat FE dan VC nanti 16 ya. Kelompok intervensinya 15, kelompok kontrolnya nanti 16. Yang FE, yang VC, yang jeruk nipis itu 15, yang hanya FE dan VC nanti 16. Ya. Ya. Sampai sari tadi sih. 1:1 boleh, atau misalnya Bu, saya punyanya respondennya dapatnya 50. Ya, 50 boleh, misalnya yang kelompok intervensinya 30, yang kelompok kontrolnya 20. Punten, nggih, sami-sami. Nggih.
Bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok intervensi dan kontrol minimal 1:1 ya. Tapi kalau sisa boleh masuk ke kontrol ya. Minimal 1:1. Oke Ibu-Ibu, ya pripun ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Banyak informasi yang masuk malam ini, tapi tidak apa-apa, nanti seiring waktu menyusun bab 3 nanti akan terbuka ya. Memang kalau belum ngetik, belum buat itu bayangke agak ngumet gitu ya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke bab 3, populasi sampel, oh ternyata begini tuh yang dimaksud, ternyata nggak susah-susah banget gitu ya. Karena ini belum membuat, jadi belum punya gambaran untuk yang nanti sebenarnya bagaimana, itu saja ya. Just a matter of time ya, hanya masalah waktu aja Bu, enggak masalah ya. Ada pertanyaan? Yang masih bingung alasan menentukan teknik samplingnya, Bu. Menentukan teknik sampling ya, berarti alasannya apakah dia masuk ke probability atau non probability gitu ya Bu ya? Enggak. Ya. Jadi kalau yang probability intinya kita tahu dulu jumlah populasinya berapa. Tahu dulu jumlah populasinya berapa, ya. Kemudian tinggal kita lihat apakah dia bersetrata atau tidak, apakah dia berklaster-klaster atau tidak. Ya, kita tahu populasinya, kalau dia nggak berklaster, dia nggak bersetrata, berarti itu homogen. Ibu pakainya simple random. Ya, ngocok aja, nggak usah memperhatikan proporsi masing-masing kelompok gitu ya. Tapi kalau Ibu lihat oh bersetrata, ya berarti Ibu pakainya stratified. Kalau Ibu lihat kok dia berklaster di wilayah-wilayah, berarti Ibunya pakainya cluster. Atau kalau dia cluster tapi stratified, ya berarti double cluster dan stratified. Ya Bu ya. Tapi kalau Ibu tidak tahu jumlah populasinya, ya, tidak tahu jumlah populasinya, ya, maka nanti bisa pakai yang non probability, tapi pakainya jangan yang jenuh sama yang purposive. Kalau yang tidak tahu jumlahnya, berarti pakai non probability ya, tapi jangan jenuh sama purposive, pakainya nanti antara aksidental, konsekutif, kuota atau snowball. Ya. Nanti kalau Ibu tahu jumlahnya tapi pengen diambil semuanya, ya, tahu jumlahnya tapi pengen diambil semuanya, pakainya juga pakai non probability, tapi pilihnya nanti antara jenuh atau purposive. Jenuh itu semua diambil tanpa membuat kriteria inklusi. Kalau purposive berarti semua diambil asalkan memenuhi kriteria inklusi. Inklusi dan eksklusi. Ya, ya. Bapak Ibu ya, nanti Ibu putar lagi rekamannya. Ada pertanyaan boleh japri ke saya ya, atau mau dikolektifkan dulu ke Sipen silakan, enggak masalah ya. Ya. Nggih, matur nuwun, Bu. Sami-sami ya. Ada lagi Ibu? Wahyu. Halo. Wahyu. Ya. Wahyu. Non sewu, rekamannya di. Kenapa? Rekamannya bukannya di mana gitu? Oh, nanti saya kirim. Kan kalau rekam ya, kalau rekaman kuliah, kan nanti terekam dulu di laptop saya, terus saya convert dulu ke MP3 atau MP4 gitu ya. Sehingga Ibu bisa buka dengan Windows Media Film. Nah, nanti kalau sudah saya convert baru saya kirim gitu ya. Tapi kalau biasanya ini karena kita ngobrolnya kan lama, sehingga ukuran filenya kan besar. Kalau saya share lewat WA nggak bisa. WA itu kayaknya maksimal 60 megabyte kayaknya ya. Jadi nanti biasanya saya upload ke YouTube, Ibu saya kirim link YouTube-nya. Oke, nanti yang di link YouTube bisa di-download. Begitu ya, Bu? Ya, kalau kalau sudah cukup, ya kita tutup dulu ya. Terima kasih Ibu-Ibu, ini salut luar biasa ya, kerja, anak, suami gitu ya, ditinggal gitu ya, sekolah gitu ya. Ya semoga menjadi barokah untuk semuanya ya. Ya, kita, Amin. Ya, amin.
Kita tutup dulu Ibu-Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sami-sami. Silakan live dari Ju. Menurut awalnya benar-benar ya. Semangat sih. Kalau pada keselin nanti.